Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nanda Putra, NIM 210404160. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS saya, yaitu Al-Islam 4A1. Mengintegrasikan etika Islam dalam pengembangan dan penerapan ipteks, ilmu pengetahuan teknologi dan seni, adalah suatu pendekatan yang penting dalam memastikan bahwa kemajuan ilmiah dan teknologi yang kita capai tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai normal dan spiritual dalam Islam. Beberapa aspek etika Islam yang dapat diintegrasikan dalam ipteks adalah, yaitu satu, rasa tanggung jawab di hadapan Allah. Sebagai manusia, kita dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Dalam pengembangan teknologi, perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap alam, lingkungan, dan masyarakat agar sesuai dengan tugas kita sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas alam semesta. Yang kedua, yaitu ada amanah ilmiah. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dianggap sebagai amanah, yaitu titipan dari Allah. Penelitian dan pengembangan teknologi harus dilakukan dengan integritas dan transparansi, menghindari plagiarisme dan memanipulasi atau pengabaian terhadap etika penelitian. Yang ketiga, itu ada tawaduk, sikap rendah hati. Dalam Islam, sikap tawaduk atau rendah hati dianggap sebagai sifat yang mulia. Dalam pengembangan ipteks, sikap tawaduk penting untuk mengakui bahwa meskipun manusia telah mencapai tingkat kemajuan yang signifikan, tetapi pengetahuan kita masih terbatas. Sikap tawaduk mengajarkan kita untuk terus belajar, terbuka terhadap kritik dan masukan. Itu ada yang terakhir, 4, menyebarkan ilmu. Dalam Islam, menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dianggap sebagai amal jariah. Amal akan memberikan pahala bahkan setelah kematian. Oleh karena itu, para ilmuwan dan peneliti muslim diharapkan untuk berbagi pengetahuan mereka dengan masyarakat secara luas. Dalam konteks pengembangan ipteks, ini berarti mengupayakan aksesibilitas dan keberlanjutan teknologi, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan, serta memastikan pemanfaatan teknologi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengembangan ipteks yang sesuai dengan ajaran Islam adalah pengembangan teknologi kesehatan, yaitu membantu menyembuhkan penyakit atau memperbaiki kualitas hidup orang sakit. Yang kedua, penerapan teknologi pertanian, yaitu berkelanjutan untuk meningkatkan produksi pangan secara efisien tanpa merusak lingkungan. Terus yang ketiga, pengguna teknologi energi terbarukan untuk mengurangi polusi dan mengatasi masalah perubahan iklim. Yang keempat, pengembangan aplikasi dan platform edukasi online untuk meningkatkan aspek pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Penelitian dalam bidang bioetika, yang terakhir, yang kelima, yang menghormati martabat dan hak asasi manusia. Yang kedua, contoh pengembangan ipteks yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang pertama, itu senjata pemusnah massal atau teknologi militer yang berpotensi menyebabkan kerusakan besar dan mengancam kehidupan manusia, atau rekayasa genetik yang melanggar prinsip kehidupan dan kemanusiaan. Yang kedua, pengembangan teknologi yang memanipulasi informasi atau data untuk menyebarkan kebohongan atau menciptakan perpecahan di masyarakat. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan AI untuk tujuan yang tidak etis, seperti pengawasan massal atau diskriminasi rasial. Yang terakhir, 4, penggunaan teknologi dalam perjudian online atau bisnis yang merugikan masyarakat secara ekonomi. Untuk jawaban nomor 3, yaitu sinergi antara ilmu dan pengajaran Islam mencerminkan integritas harmonis antara pengetahuan ilmiah dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam konteks ini,
Ilmu dan pengetahuan digunakan untuk memahami dan menggali rahmat Allah serta mencari kebenaran. Sementara ajaran Islam memberikan kerangka moral dan etika yang memberi arahan pada penggunaan ilmu tersebut untuk kebaikan umat manusia dan selaras dengan kehendak Allah. Yang pertama, ada etika dalam penelitian dokter. Dalam penelitian dokter, sinergi antara ilmu dan pengajaran Islam menekankan pentingnya menghormati kehidupan manusia dan martabatnya. Yang kedua, konversi lingkungan. Melalui sinergi antara ilmu lingkungan dan ajaran Islam, muncul kesadaran pentingnya menjaga alam dan makhluk hidup sebagai amanah dari Allah. Penelitian ilmiah tentang perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan diintegrasikan dengan panduan Islam tentang kewajiban sebagai khalifah di bumi untuk menjaga dan melindungi alam semesta. Yang ketiga, pendidikan berbasis nilai. Pengintegrasian antara ilmu, pengetahuan, dan ajaran Islam dalam pendidikan menghasilkan sistem pendidikan yang mencakup pembelajaran ilmu, pengetahuan yang kuat, dan etika yang berakar dari nilai-nilai Islam. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengaitkan dengan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, toleransi, dan kasih sayang. Yang keempat, penggunaan teknologi dengan bijak. Dalam era teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, sinergi antara ilmu dan ajaran Islam penting untuk memastikan pengguna teknologi dengan bijaksana yang bertanggung jawab. Misalnya dalam penggunaan media sosial, nilai-nilai seperti berbicara dengan baik, menghindari fitnah, dan menghormati privasi orang lain harus dihormati. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.